Tidak ada. Justru kebalikannya. Yang tadinya hidup pas-pasan, kemudian dia menginfakkan semampunya untuk dakwah, semampunya fisabilillah, maka tidaklah tahun demi tahun dia membangun rumah. Tahun demi tahun kecuali istrinya makin menambah. Dan semakin banyak pabrik istri, semakin banyak anak. Dipikir oleh orang lain, ini makan dari mana? Ini anak ada anak baru lagi. Tiap tahun anaknya 2 baru. Tahun depan ada anaknya lagi. Kalau istrinya sudah habis karena 4, anaknya terus membangun lagi. Membangun dan membangun. Ini dari mana? Maka Allah telah menjanjikan, wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Maka barang siapa yang menginfakkan apapun di jalan Allah, maka Allah akan menggantikannya dari apa yang dia infakkan. Dan juga para malaikat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yanzilan, tidaklah di siang dan di sore hari kecuali Allah mengutus al-malakan yanzilan, 2 malaikat yang turun. Yang satu mendoakan, Allahumma i'ti munfiqan khalafan. Dan ini poin pendalilannya. Wahai Allah, berikanlah kepada orang-orang yang mudah menginfakkan hartanya untuk berdakwah fisabilillah khalafan, balasan yang besar dari dirimu ya Allah. Maka dari 2 hadis yang kami sebutkan, dari 2 dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dan di hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, Allah berkata, Yabna Adam anfik unfik alaik. Wahai Bani Adam, sedekahkanlah dari hartamu. Aku, kata Allah, unfik alaik, aku jamin. Aku yang akan memberikan nafkah kepadamu. Dari 3 pendalilan sekarang. Dari Al-Quran tadi, dan dari 2 hadis, 1 turun malaikat mendoakan kebaikan, terus setiap dia berinfak didoakan dalam sehari itu. Dan juga tadi, Allah mengatakan sendiri, wahai Bani Adam, sedekahkanlah. Maka aku menjamin atas kehidupan kamu. Kalau ada seorang tajir mengatakan kepada kita, sudahlah kamu belajar saja. Seperti Laits ibnu Sa'ad misalnya kepada Imam Malik. Dan datang tajir sawit kepada kita. Sudah kamu mengajar saja, gak usah mikir bekerja. Semua kamu tanggung. Maka orang ini manusia. Apakah dia bisa menjamin semua apa yang kita minta? Dan apakah penjaminan dia terus forever? Mungkin tahun depan usahanya bangkrut. Mungkin bulan depan bahkan dia mengatakan, aduh maaf ya, dikurangi yang tadinya sekian-sekian juta menjadi kurang setengahnya dan seterusnya. Maka manusia tidak bisa menjamin dari apa yang dia janjikan untuk membantu dakwah. Namun Allah, Yabna Adam anfik unfik alaik. Wahai Bani Adam, sedekahkanlah untuk Allah. Aku, kata Allah, pasti menjamin. Dan juga di ayat tadi, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Maka dari apa saja yang kamu infakkan untuk kemaslahatan dakwah, pasti akan dibayar oleh Allah, dan apa di ujungnya, wa huwa khairur raziqin. Dan dia sebagai sebaik-baiknya pemberi rizki, sesuai juga di surat Az-Zariyat, wa huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Maka Allah itu maha kuat dari pemberian rizkinya. Maka di saat Allah menjamin hambanya yang menginfakkan hartanya, Yabna Adam anfik unfik alaik, maka wahai Bani Adam, berikanlah sedekah, aku jamin kehidupan kamu. Aku akan menginfakkan kamu. Kamu tidak akan pernah mati ataupun miskin dan papa. Maka di sini siapa yang akan menahan rizki? Maka jika tadi para tajir menjanjikan kepada kita kami akan menginfakkan dakwah, maka berjalan mungkin 1 bulan, 2 bulan, bulan ketiga mulai surut. Yang jumlahnya nol-nol-nolnya banyak, nol-nolnya jadi dikit. The zero-zero ataupun del-del semakin berkurang. Karena dia manusia. Dan Allah memberikan rizki kepada manusia tersebut
berbeda-beda. Namun jika Allah yang menjanjikan kepada kita, maka Allah akan mengganti kita dengan over and over again, more and more again. Maka di sini dari orang-orang yang menginfakkan harta, jika kita melihat siapa di antara mereka, antum akan mengetahui bahwa semakin jaya, semakin kaya raya di dunia, semakin diberikan dunianya. Karena apa? Allah yang menjamin rizkinya. Dan itulah keadaan dari orang-orang yang menginfakkan juga kepada ma'had kita underground, di belakang layar, in the back of the screen, di belakang layar panggung dakwah kita, banyak dari saudara-saudara kita yang menginfakkan hartanya dan mereka diberikan oleh Allah semakin jaya raya dan kaya raya karena hadis tadi. Ya ibna Adam anfik unfik alaik. Wahai Bani Adam, sedekahkanlah, aku menjamin kamu. Dan di ayat tadi, apapun yang kalian sedekahkan sedikit saja, fahuwa yukhlifuhu, Allah akan menggantikannya. Wa huwa khairur razikin. Dan penggantian dari Allah sangatlah luas. Maka insya Allah kalian kelak akan menjadi dai dan kalian akan mulai berdakwah. Maka tadi kami sebutkan, infakkan semampu kalian. Dan yang difikirkan dengan infak bukan hanya harta. Ini jangan disalah kaprahkan. Juga jasa, juga tenaga, juga ide, juga pemikiran diberikan kepada dakwah, mengajar dengan ikhlas. Dan memberikan apa yang dibutuhkan dengan ikhlas, meskipun sedikit. Maka itu yang menyebabkan kalian menjadi jaya raya, kaya raya. Maka insya Allah kalian siap menjadi da'i fisabilillah, menjadi da'i ilallah. Maka jangan kalian menjadi da'i yang mulai turun gunung, pulang dari Yaman 20 tahun. Masya Allah, ilmunya luas. Kemudian banyak dari ma'had-ma'had yang menginginkan. Maka ma'had yang pertama menelpon, baru di Yaman belum turun. Nanti pulang langsung ke ma'had kami ya. Langsung. Wanipiro. Apa makna wanipiro? Bahasa Jawa. Apa maknanya? Mau berapa kamu bayar saya dalam sebulan? Itu belum sampai. Sampai di bandara nelpon lagi pondok yang lain. Oh, pondok kita di ibu kota. Di mana di ibu kota? Di IKN ibu kota baru di Balikpapan. Bukan di Ma'had Ibnul Qayyim. Lain lagi. Ma'hadnya besar. Disebut juga wanipiro. Berapa kamu mau bayar kita? Maka tidak pantas seperti itu. Dakwah ilallah. Dan jangan dipikir membuat ma'had maknanya menjadikan sumber masukan uang. Itu yang ada di pikiran kebanyakan mungkin kaum muslimin awam, seperti ma'had-ma'had yang ada dari kelompok-kelompok yang kita katakan bukan ahli sunnah. Maka mereka membuat ma'had yang penting proposal. Kemudian pembentukan tanah ini bagaimana bentuk gedungnya. Untuk santri bertingkat-tingkat biar nanti santri bayarnya 22 juta baru masuk. Banyak masukan. Akhirnya jadilah bangunan-bangunan yang megah namun manhajnya tidak ada. Dan pengajarnya pengajar yang abal-abal. Bukan dari sunnah siapa saja. Maka akhirnya tujuannya untuk dunia. Dan uang masuk mau belajar di situ bayar 22 juta. 23 juta. Uang bangunan, uang administrasi, uang bla bla bla. Dan seterusnya. Maka mereka kebanyakan dari awam membuat ma'had untuk mendapatkan uang. Maka jadikanlah nanti kalian menjadi da'i ilallah. Dan yakini tadi seperti yang kami sebutkan, bahwa justru dengan kalian menginfakkan dari pemikiran, mengajar tanpa pamrih, dan memberikan ide-ide, dan mengajar, dan memberikan kemaslahatan untuk dakwah tanpa pamrih. Dan jika ada rezeki sedikit, bantu juga untuk membeli listrik, untuk apa tanpa pamrih. Maka Allah menjadikan kehidupan kalian bagaikan burung-burung. Tagdu khimason wa taruhu bitonan. Pergi pagi,
dari sarang, pulang temboloknya penuh. Pergi dalam keadaan temboloknya kosong. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Umar ibn al-Khattab. Lau tawakkaltum haqqu tawakkulih laruzibtum kama turzaqut thair tagdu khimasan wa taruhu bitonan. Maka jika kalian berdakwah, pulang pergi dari masjid ke rumah, dan hati kalian terus dalam keadaan hari ini mengajar apa, hari ini membahas apa, hari ini santri harus menghafal apa. Setiap hari dipikirkan santri-santrinya untuk diberikan faidah-faidah yang agung. Dan diusahakan santrinya harus menghafal. Tidak ada hari tanpa menghafal. Maka tanpa terasa santri ini 1 bulan, 2 bulan sudah hafal dari Al-Quran dan Sunnah dan ilmu yang ada. Maka dia dengan gigih seperti itu, maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan kehidupan yang baik. Maka itulah yang kita harapkan dari kalian. Maka kita cukupkan pelajaran ini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Kesimpulannya, kita tutup lupa sedikit lagi. Hadis ini jika ditanya tentang kitabut tauhid, apa urusannya di dalam permasalahan kitabut tauhid? Maka perlu diketahui Imam Al-Bukhari memasukkan hadis-hadis ini di dalam sahihnya, dan dia membuat kitab Khalqu Af'alul Ibad dikarenakan fitnah dari Muhammad Ibnu Yahya Ad-Duhli yang dikatakan bahwa Imam Al-Bukhari mengatakan al-lafzi bil Quran makhluk. Maka dimasukkan hadis-hadis ini untuk apa? Lihat, dibedakan bahwa Al-Quran kalamullah, dan apa yang diusahakan oleh makhluk dari pembacaan tilawah, dari apa yang dia hafal, dari yang dibaca dengan yatagonna bil Quran, dibaca dengan qiraah Waras, dibaca dengan qiraah Al-Kisai dan yang lainnya, maka itu dikatakan makhluk. Awas, jangan salah paham, nanti pun saya kena batunya. Si Said ngajar Al-Quran itu makhluk katanya. Awas, bedakan. Maka di dalam hadis ini, di dalam 2 hadis Ibnu Umar dan Abi Hurairah yang lain, dan yang sebelumnya laisa minna man lam yataghanna bil Quran, dan sebelumnya dari hadis Aisyah dan hadis Ibnu Abbas tentang permasalahan jangan membaca dengan keras di saat ada orang-orang musyrik dan seterusnya. Maka maknanya jangan keras-keras membaca Al-Quran yang dilafadzkan. Maka yang dibaca bima yatluhu al-insan wa hafidhahu minal Quran wal qiyamu bihi, dan dia sholat malam dengan membaca Al-Quran dipanjangkan dan seterusnya. Dalika amalul insan, ini semuanya perbuatan manusia. Maka kalau perbuatan manusia apa? Khalqu af'alul ibad, perbuatan manusia makhluk. Paham? Awas, jangan dikatakan si Said bilang Al-Quran itu makhluk, nanti aku seperti Imam Al-Bukhari dijauhi, dibuat fitnah bagi yang tidak senang kepadaku. Ditulis si Said bilang Al-Quran makhluk, tidak ada boleh belajar dengan dia. Perlu diperhatikan, jangan ngantuk. Apa yang kita hafal dan kita baca dengan tinggi dan suara yang kita dendangkan, dan kita membaca juga dengan tajwid dan dengan qiraah yang berbeda, maka yang demikian min amalil insan wa huwa makhluk. Wa amal Quran al-mahfuz, adapun Quran yang ada di dalam hati kita dari surat yang kita hafal dan juga yang tertulis di dalam mushaf Al-Quran, maka hada kalamullah. Maka di sini Imam Al-Bukhari menjelaskan dari hadis-hadis yang terdahulu, dan di hadis sekarang disebutkan seseorang ghibthah, mengharapkan dia itu di saat melihat kepada gurunya disibukkan dengan Al-Quran, berapa pahala yang besar. Maka dia berharap, jika aku diberikan ilmu seperti orang ini, aku akan membaca Al-Quran di siang dan di malam, dan berdakwah dengan Al-Quran, dan terus
mendendangkan Al-Quran dan menjadi imam, didendangkan Al-Quran sekarang surat demikian, misalnya membaca seperti kemarin atau tadi pagi membaca surat demikian dengan qiraah demikian. Nanti maghrib membaca surat demikian dengan qiraah demikian. Dan dibaca dengan tartil. Maka apa yang dia baca itu makhluk. Apa yang dia dendangkan makhluk. Maka hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari tujuannya untuk itu. Dan ini yang dulu fitnah Imam Al-Bukhari. Orang-orang yang tidak suka dengan Al-Bukhari tidak tafsil. Mendengar dari Imam Al-Bukhari bagaimana, yang jelas Al-Bukhari mengatakan Al-Quran makhluk. Padahal di sini dibedakan. Apa yang dihafal, apa yang dibaca oleh makhluk, apa yang didendangkan dengan laisa minna man lam yataghanna bil Quran, itu af'alul ibad. Itu yang diucapkan oleh makhluk, maka dia makhluk. Namun Al-Quran yang ada di hati kita dan juga yang kita lihat di dalam mushaf, maka itu kalamullah. Fahim? Awas, jangan ada yang ngantuk. Nanti ditulis si Said bilang Al-Quran makhluk. Nanti kita terfitnah seperti Imam Al-Bukhari. Halas, faham? Inilah dari inti pelajaran di kitab At-Tauhid. Kenapa Imam Al-Bukhari pada kesempatan hadis-hadis sekarang ini memberikan permasalahan tentang Al-Quran yang dibaca dan direndahkan suaranya dan ditinggikan, dan juga laisa minna man lam yataghanna bil Quran, dan juga dua hadis orang yang menginginkan seperti orang yang membaca Al-Quran dia akan membacanya di siang dan di malam hari, maka itu dikatakan oleh Imam Al-Bukhari makhluk karena keluar dari perbuatan manusia. Adapun Al-Quran yang tertulis dan datang di hati manusia yang dia hafal, itu kalamullah. Paham? Khalas? Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu